Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah dengan berjudul bentuk-bentuk struktur organisasi. Perkenalkan, nama saya Afebriansa dari Lokal 1A dan dosen pengampu Ibu Emilia Gusmita SSOS MPD. Dan saya akan menjelaskan makalah saya tentang bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan adalah sistem yang mendefinisikan hierarki dalam suatu perusahaan. Idealnya, setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ada sederajat tujuan lainnya mengapa perusahaan harus memiliki struktur organisasi. Dalam artikel, ketika akan mempelajari mengenai apa itu struktur organisasi perusahaan, bagaimana contohnya, dan apa saja tujuannya, simak penjelasan berikut ini. Pengertian struktur organisasi mengutip Polindo ACID, struktur organisasi perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Tingkatan tersebut juga dikenal dengan hierarki. Struktur perusahaan biasanya digambarkan dalam bentuk bagan atau garis hierarki, dengan bagan pada bagian atas menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi. Bagan tersebut juga menunjukkan komponen-komponen yang disusun perusahaan. Jenis struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik hierarki dalam perusahaan tersebut, yakni struktur fungsional, struktur divisional, struktur matris, struktur komit, dan struktur tim kerja. Berikut penjelasan selengkapnya seperti dilansir situs Pedaminfo, PDM Pintar ID. 1. Struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tujuan manajemen, seperti keuangan, penciptaan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Struktur ini adalah yang paling umum digunakan dalam organisasi perusahaan. Dalam struktur fungsional, pegawai dengan keahlian dan tugas yang sama dikelompokkan dalam satu unit kerja. Struktur perusahaan atau organisasi berprioritas pada penciptaan tipe produk atau layanan yang cakupannya tidak terlalu lebar. Adapun struktur divisional. Struktur divisional adalah struktur yang mengelompokkannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, dan lokasi geografis. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Struktur matriks. Struktur organisasi matriks adalah gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Keduanya digabung dengan tujuan menutupi kekurangan masing-masing. Struktur matriks biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar seperti perusahaan multinasional. Struktur komite. Struktur komite adalah struktur yang tugas-tugas tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan. Kelompok ini dikenal juga dengan nama komit, sehingga disebut struktur ini struktur komit. Struktur tim kerja. Struktur tim kerja adalah struktur organisasi yang bersifat kontemporer dan dibuat sewaktu-waktu demi menanggulangi suatu proyek. Bersifat tiba-tiba dan tidak terduga.
Struktur ini terbilang khusus karena biasanya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Adapun contoh-contoh gambaran struktur organisasi perusahaan yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama, pendiri dan mitra pendiri. Terus yang kedua, direksi atau dewan pengawas. Yang ketiga, direktur utama. Yang keempat, direktur. Yang kelima, kepala divisi keuangan dan akuntansi. Yang keenam, kepala divisi kepesertaan dan umum. Yang keenam, staf keuangan. Yang ketujuh, staf kepesertaan. Dan adapun susunan dewan direksi. Yang pertama, direktur utama. Yang kedua, direktur keuangan dan manajemen risiko. Yang ketiga, direktur pemasaran. Yang keempat, direktur produksi. Yang kelima, direktur human atau kapital dan umum. Dan adapun contoh struktur direktur produksi. Yang pertama, ada GM perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, GM produksi. Yang ketiga, GM teknik. Yang keempat, GM quality operation. Yang kelima, GM perencanaan dan pengembangan produk. Dan selanjutnya, direktur pemasaran. Yang pertama ada GM OTC. Yang kedua ada GM etika. Yang ketiga GM OGB. Yang kelima GM pengembangan bisnis. Dan selanjutnya direktur human atau kapital dan umum. Yang pertama ada GM human kapital. Yang kedua ada GM umum dan manajemen aset. Selanjutnya direktur utama. Yang pertama ada sekretaris perusahaan. Yang kedua kepala satuan pengawasan intern. Yang ketiga GM pengadaan. Selanjutnya direktur keuangan dan manajemen risiko. Yang pertama ada GM akuntansi. Yang kedua ada GM keuangan. Yang ketiga ada GM teknologi informasi. Dan fungsi dan manfaat struktur organisasi perusahaan. Dilansir situs ekonomi Bung Hatta ICID, struktur organisasi perusahaan memiliki sejumlah fungsi dan manfaat. Berikut penjelasannya. 1. Menjelaskan tanggung jawab anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menjelaskan kedudukan anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memperjelas pembagian tugas setiap jabatan. Yang keempat, menjelaskan uraian tugas atau pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan jalur hubungan dalam pekerjaan. Dan adapun kelebihan yang pertama, kesatuan asas komando oleh pimpinan sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi berjalan dengan cepat. Yang ketiga, pengawasan terhadap kegiatan bahwa dapat dilakukan secara langsung. Yang kelima, koorganisasi mudah dilakukan. Yang keenam, solidaritas pada setiap anggota organisasi. Yang ketujuh, disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Dan kekurangan, ada peluang untuk pimpinan bertindak secara otoriter. Masa depan organisasi bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan karena pengendalian ada di tangan pimpinan sepenuhnya.
Yang ketiga, tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Organisasi sangat bertanggung jawab kepada pimpinan. Pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikutsertakan dalam perencanaan dan pengembalian keputusan. Baik, terima kasih dari makalah saya. Walaupun ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.